Sahabat jempol yang budiman, salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keputusan Presiden Republik Indonesia Kepres nomor 2 tahun 2022 tentang Hari Kedaulatan Negara sempat disorot publik. Pasalnya dalam isi Kepres yang dimunculkan tak ada nama Presiden kedua RI Soeharto. Sebelum lanjut, mari kita ikuti pidato Sultan Hamengkubuwono ke-10 berikut ini. Sepanjang Desember 1948 hingga Februari 1949 terjadi serangan terus-menerus terhadap pos-pos Belanda oleh gerilyawan TNI. Adanya perlawanan sporadis pada akhirnya melahirkan gagasan untuk melakukan serangan umum yang lebih besar dari segala penjuru. Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 mengirim surat kepada Panglima Sudirman dan menganjurkan agar mengadakan serangan guna merebut kembali Yogyakarta dari tangan Belanda. Panglima Sudirman menyetujui saran si Sultan Hamengkubuwono ke-9 dan meminta Sri Sultan untuk berkoordinasi dengan Letnan Kolonel Soeharto sebagai Komandan Brigade 10 Wirkres III. Tak lama, Sri Sultan dan Letkol Soeharto melakukan pertemuan dan keduanya sepakat untuk melakukan serangan umum 1 Maret 1949 pada pukul 6 pagi. Dan memang benar terjadi. Sesaat setelah sirine tanda selesainya jam malam meraung-raung di seantero Yogyakarta, suara tembakan serentak terdengar di mana-mana. Untuk pertama kalinya sejak kota Jogja jatuh ke tangan Belanda, pasukan TNI berhasil memasuki wilayah kota. Berdasarkan pernyataan dari Sultan Hamengkubuwono ke-10 tersebut bahwa ada 3 tokoh sentral di dalam serangan 1 Maret tahun 1949, yakni Panglima Besar Sudirman, Sultan Hamengkubuwono ke-9, dan Letkol Soeharto. Mengutip IDN Times, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Menko Polhukam Mahfud MD menyatakan kalau nama Soeharto tak hilang. Dia menyatakan Soeharto tetap disebutkan sebagai salah satu orang paling berperan dalam serangan umum 1 Maret 1949. Dalam naskah akademiknya memang disebutkan kalau Soeharto yang kala itu masih berpangkat Letnan Kolonel memimpin Wirkres III dan bermarkas di desa Segoroyoso, Bantul. Soeharto dalam naskah akademik serangan umum 1 Maret 1949 yang baru saja dirilis dijelaskan memiliki peran penting dengan mengikuti rantai komando. Kala itu dia dibawahi oleh Kolonel Bambang Sugeng. Soeharto diminta menjadi komandan Wirkres III dan membentuk SWK untuk melancarkan serangan gerilya. Terlebih, Wirkres III merupakan divisi yang melakukan serangan secara serentak di Yogyakarta dengan dibantu sejumlah elemen seperti polisi, laskar, hingga rakyat. Jadi sudah jelas peranan penting Soeharto. Tetapi ada yang cukup menggelitik dari Kepres itu, yakni masuknya Soekarno-Hatta yang perlu ditelaah. Tanpa mengurangi rasa hormat kepada founding father bangsa itu, yakni Soekarno-Hatta, tetapi masuknya Soekarno-Hatta di dalam Kepres nomor 2 tahun 2022 yang menjelaskan serangan umum 1 Maret 1949 tetap harus dikritisi. Sejatinya Soekarno dan Hatta perlu dipertanyakan peranannya. Sebab dalam serangan umum 1 Maret 1949, Soekarno dan Hatta berstatus sebagai tahanan politik Belanda. Keduanya saat itu diasingkan oleh Belanda di Pulau Bangka, Belitung bersama Menteri Luar Negeri Haji Agus Salim, RS Surya Dharma, MR As'ad, dan MR AG Pringgo Digdo.
Soekarno dan sejumlah pejabat negara Republik Indonesia memang sudah menjadi sasaran utama dari Belanda sejak agresi militer kedua dilancarkan pada tanggal 19 Desember 1948. Saat itu pula digelar rapat kabinet yang menghasilkan adanya penyerahan pemerintahan darurat kepada Sarifuddin Prawira Negara di Bukit Tinggi. Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) pun dibentuk, sedangkan Soekarno-Hatta dan sejumlah pejabat diasingkan di Pulau Bangka. Ketika itu Sarifuddin yang memiliki peran mengambil kebijakan. Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 punya peran karena Jogja memang daerahnya, sedangkan Soekarno dan Hatta diasingkan. Jadi bagaimana keduanya bisa berperan tanpa mengurangi rasa hormat kepada beliau berdua sebagai proklamator? Ini perlu ditelaah. Jadi yang jadi fokus adalah bagaimana memberikan kedudukan sesuai dengan porsi dan perannya masing-masing dalam peristiwa serangan umum 1 Maret 1949, kata sejarawan Universitas Indonesia Abdurrahman kepada IDN Times. Sementara sejarawan Anhar Gonggong dalam sebuah acara TV nasional menyebut memang terjadi kesalahan ketika era Orde Baru. Soeharto menyebut dirinya sebagai inisiator dari serangan umum tanggal 1 Maret 1949. Sejarah harus dilihat sebagai sebuah kurikulum pendidikan. Perlu kehati-hatian dalam penulisannya agar tersampaikan dengan baik ke masyarakat. Jangan sampai mengulang kesalahan di era Orde Baru ketika terjadi desoekarnoisasi. Cukup memberikan kedudukan tokoh pada perannya itu saja. Sahabat Jempol dimanapun Anda berada, salam sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.